Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sepekan lagi insyaallah kita masuk bulan Ramadan. Dan di hadapan saya ini sudah ada buku berjudul 101 Dalil dan Fikih Puasa. Ini adalah buku yang saya tulis dulu pada tahun 2017. Sekarang sudah 2023. Berarti sekitar sudah 5 tahun yang lalu ini buku saya tulis. Dan pada pertemuan kali ini, karena kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan faraid secara ringkas, maka pada pertemuan kali ini saya ingin mengupas sekilas tentang fikih puasa Ramadan. Ini dalilnya ayat yang tadi saya baca, surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, asyamu, berpuasa, maksudnya di bulan Ramadan, kama kutiba, sebagaimana diwajibkan puasa, alal ladzina min qablikum, untuk umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan wajib. Dan puasa Ramadan tujuan inti supaya menjadi orang bertakwa. Karena dengan sebab puasa kita dilatih menahan dari yang haram. Makan, minum tidak boleh. Padahal sebenarnya makan, minum asalnya halal. Tapi karena puasa jadi nggak boleh. Nah ini berarti latihan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini dijelaskan hukum puasa Ramadan, hukumnya wajib berdasarkan nas-nas Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi dalilnya ada 3. Al-Quran ada, surat Baqarah ayat 183. Hadis Nabi juga ada. Beliau mengatakan wajib atas kalian untuk berpuasa. Beliau mengatakan Islam dibangun atas 5 pondasi, salah satunya adalah puasa. Dan sepakat para ulama bahwa kita wajib puasa Ramadan. Dan 3 ini adalah dalil di dalam Islam. Quran tidak mungkin salah karena kalam Allah. Hadis Nabi tidak mungkin salah karena berdasarkan wahyu. Kesepakatan para ulama tidak mungkin salah karena sudah dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang wajib berpuasa? Orang-orang yang memenuhi syarat-syarat ini. Pertama, dia seorang muslim. Berarti orang kafir tidak wajib untuk berpuasa.
Yang kedua, dia berakal, berarti orang gila tidak wajib puasa. Yang ketiga, dia sudah balik, berarti anak kecil tidak wajib puasa. Yang keempat, dia sehat dan mampu untuk berpuasa, berarti orang sakit tidak wajib puasa. Atau sehat tetapi tidak mampu, misalnya orang-orang yang sudah tua renta, maka tidak wajib untuk puasa. Yang berikutnya, menetap bukan musafir. Jadi kalau kita mungkin ya orang Kebak Keramat berada di Kebak Keramat, nah itulah yang wajib puasa. Tapi kalau dia safar ke Surabaya atau safar ke Mekah, ke Madinah untuk umroh, nah, maka tidak wajib puasa selama perjalanan tersebut. Kemudian suci dari haid dan nifas bagi wanita. Maka kalau wanita mengalami haid tidak wajib puasa. Bahkan kalau nekat puasa, maka puasanya tidak sah dan dia berdosa karena melanggar. Demikian juga wanita nifas. Nifas itu setelah melahirkan anak keluar darah, nah, maka itu namanya nifas. Kalau setelah melahirkan tidak keluar darah, berarti sudah nggak ada nifas. Keluar darahnya cuma cerot sekali tok, habis itu darah kering, nah berarti sudah nggak nifas. Tapi biasanya keluar darah sampai 40 hari, maka itu masa nifas, tidak boleh untuk berpuasa. Kalau nekat puasa malah tidak sah dan dia berdosa. Kemudian rukun puasa. Yang pertama niat. Nah, niat ini tampaknya dalam hati, sehingga tidak perlu diucapkan. Nawaitu shauma ghadin, tidak perlu. Cukup hati kita meniatkan besok saya akan sahur, saya akan puasa. Nah, itu sudah. Kalau mazhab Syafi'i, niatnya harus setiap malam. Berarti kalau 30 hari Ramadan, berarti niatnya 30 kali. Tapi menurut mazhab Hambali, niat di awal Ramadan sudah cukup. Yang penting niatannya untuk 1 bulan penuh. Nah, maka besok silahkan diniatkan untuk saya mau puasa 1 bulan penuh. Sehingga tidak perlu mengulang-ulang niat seperti itu. Rukun yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dan ini sebenarnya definisi puasa. Puasa itu adalah menahan dari pembatal puasa dari subuh sampai maghrib dengan niat ibadah, itu puasa. Maka kalau tanpa niat ibadah namanya bukan puasa. Kalau tidak menahan dari yang membatalkan berarti tidak puasa. Kalau tidak dari fajar sampai terbenam matahari berarti bukan puasa. Seperti anak kecil gitu, dari subuh sampai duhur itu bukan puasa. Disebut poso beduk, tetapi bukan puasa yang syar'i. Ya, puasa yang syar'i itu sampai maghrib mereka hanya latihan untuk berpuasa. Nah, sekarang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan? Nah, ini yang kita bahas berikutnya. Perkara yang membatalkan puasa. 1, makan atau minum dengan sengaja. Berarti kalau lupa tidak membatalkan. Karena hari pertama Ramadan, akhirnya panjenengan bangun tidur siang-siang, langsung ambil air minum. Bismillah, minum. Begitu habis 1 gelas, kemudian istri datang. Loh, kok bawa air, Pak? Lah memang kenapa? Lah ini kan Ramadan. Nah, alhamdulillah, berarti puasanya nggak batal. Karena lupa. Kemudian kalau dia sengaja, maka wajib mengqadha. Qadha itu maksudnya mengganti. Jadi orang-orang yang siang hari nekat merokok Ramadan, ini puasanya batal. Karena merokok sama dengan makan. Meskipun tidak sampai kenyang merokok itu, tapi sama dengan hukumnya dengan makan, nggak boleh. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Maka kalau tidak sengaja nggak batal. Naik bis, kemudian jalannya berkelok-kelok, akhirnya pusing muntah, nggak batal. Tapi kalau orang yang perutnya kenyang, sahur terlalu banyak, akhirnya dia mengilik-ilik tenggorokannya supaya muntah. Nah, ketika dia muntah, maka batal puasanya dan wajib untuk mengqadha. Kemudian keluar darah haid atau nifas. Ini bagi wanita. Sudah puasa dari subuh sampai jam 6 kurang 5 menit. Adzan maghribnya jam 6. Kurang 5 menit malah keluar darah haid, puasanya batal. Tapi jangan susah. Kenapa? Puasa Anda dari subuh sampai jam 6 kurang 5 ini sudah dapat pahala dari Allah.
Jadi pahalanya nggak batal, yang batal puasanya. Okay? Nah, maka harus diperhatikan. Ada yang batal pahalanya, ada yang batal puasanya. Wanita haid ini batal puasanya, tapi pahalanya nggak batal. Kalau seseorang puasa kemudian bohong, nah ini yang batal pahalanya, tapi puasanya tidak batal. Jadi bohong, tetap puasanya sah, tapi pahala nol, nggak ada pahala, ya sia-sia, nggak ada pahala. Kemudian mengeluarkan mani, maksudnya secara sengaja. Ini, adapun kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Seseorang tidur siang hari, kemudian pada waktu tidur dia mimpi basah. Bangun-bangun celananya basah, berarti mimpi basah. Ini tidak batal puasanya karena nggak sengaja. Tapi kalau mengeluarkan maninya karena sengaja, maka puasanya batal. Misalnya dia cium istri, gara-gara cium istri keluar mani, batal puasa. Menyentuh istri ya dengan syahwat, akhirnya keluar mani, batal puasa. Kemudian memasukkan bahan makan, bahan bukan makanan ke dalam perut melalui jalan biasa. Jalan biasa, mulut, hidung, ini semuanya jalan biasa. Kalau dimasukkan ke dalam perut, maka batal. Memasukkan apa itu isi salak, dilek. Isi salak itu bukan makanan, tapi itu membatalkan puasa. Karena hukumnya sama dengan makan. Dan kalau perut kita ini dipenuhi dengan isinya salak, biji salak, maka kita bisa kenyang, Pak. Kalau nggak percaya bisa dicoba, nih. Pas panjenengan lapar, silahkan diisi perutnya 100 biji salak. Merawat. Nah, maka membatalkan puasa seperti itu. Adapun kalau tidak melalui jalan biasa, misalnya suntik, maka ini tidak batal puasa. Panjenengan sakit, kemudian dokter mengatakan ini perlu disuntik, silahkan disuntik. Batal puasanya enggak? Karena masuknya tidak jalur biasa. Jalur biasa hidung, nah ini jalur biasa, batal. Jalur biasa mulut, nah ini batal. Kalau ada obat teteskan ke hidung, nah, puasanya batal. Teteskan ke mulut, puasanya batal. Kalau tetes ke mata gimana? Ini bukan jalur biasa, maka nggak batal. Teteskan ke hidung gimana? Ini bukan jalur biasa, maka nggak batal. Hidung, telinga. Telinga tidak ada sambungannya dengan tenggorokan, maka nggak batal. Mata nggak ada sambungannya dengan tenggorokan, maka nggak batal. Tapi hidung ada sambungannya dengan tenggorokan, maka batal. Infus itu apakah membatalkan ataukah tidak? Infus itu tergantung. Infus itu fungsinya untuk sebagai pengganti makan atau tidak. Kalau pengganti makan, batal puasanya. Kalau bukan pengganti makan, maka tidak batal puasanya. Dokter lebih paham, ini infus untuk apa? Ini infusnya berfungsi untuk obat. Bukan untuk makan? Bukan. Masih perlu makan dia. Kalau nggak makan, nanti bisa pingsan. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa makan, akhirnya diinfus sebagai pengganti dari asupan makan. Ini batal puasanya. Kemudian meniatkan untuk berbuka, ini juga batal. Panjenengan safar. Safar kan boleh apa? Tidak puasa kan? Nah, pas panas sekali, panjenengan niat, saya batalkan puasa. Sambil melirik di pinggir jalan, kalau ada es teh jumbo, panjenengan akan mampir, akan beli es teh. Tapi dilalah melirik terus, ora ketemu-ketemu sampai tujuan, ternyata tidak ada orang jualan es jumbo. Sudah tetap batal puasa panjenengan. Kenapa? Sudah niat untuk berbuka. Karena itu jangan niat untuk berbuka dulu. Kalau memang safar, pengen untuk minum, jangan langsung niatan berbuka. Cari minum dulu. Kalau udah ketemu minumnya, nah baru niat buka. Tapi selama belum ada minum, nggak usah niatan berbuka, karena kalau niatan berbuka sudah batal puasa. Kemudian yang terakhir bersetubuh. Ini selain membatalkan puasa, sehingga wajib untuk mengqadha, juga wajib untuk bayar kafarah. Jadi pembatal puasa ini semuanya
Ini semuanya cuma wajib untuk mengqadha, kecuali satu, yaitu yang terakhir, yaitu bersetubuh. Maka ini tidak cukup untuk mengqadha, tapi harus juga bayar kafarah. Kecuali kalau lupa, ya. Lupa siang-siang Ramadan, tiba-tiba hubungan. Kemudian setelah selesai baru teringat, ya Allah, ini kan Ramadan. Nah, maka tidak batal. Kemudian amalan sunnah berkaitan puasa Ramadan. Satu, bersaur. Jadi sahur ini nggak wajib, Pak, tapi sunnah. Meskipun Nabi mengatakan la tada'u, jangan tinggalkan sahur, tapi hukumnya tetap sunnah. Karena Nabi sendiri pernah tidak sahur, yaitu kalau puasa sambung, puasa dari hari Ahad sampai Senin, maka sahurnya hari Ahad, kemudian bukanya hari Senin, sehingga hari Senin subuh tidak makan sahur. Nah, ini namanya puasa sambung. Tapi puasa sambung nggak boleh untuk kita, ya. Kemudian melambatkan sahur. Ini bahasa Malaysia kayaknya, Pak. Ini mestinya bukan melambatkan, tapi mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya jam berapa? Jam 4. Kalau adzan subuhnya 4:30, itu mengakhirkan. Kemudian menyegerakan berbuka puasa. Jadi begitu adzan Allahu Akbar, adzan maghrib, langsung Bismillah, ambil kurma, dimakan. Kurma nggak ada, Bismillah, ambil air minum putih, diminum. Jangan menunggu adzan selesai. Nggak ada sunnahnya nunggu adzan selesai. Begitu Allah, langsung Bismillah, makan. Muadzin boleh nggak minum dulu? Boleh kalau sudah masuk waktu. Jadi misalnya adzannya ini ya jam 18.45 misalnya, maka begitu 18.45 dia ambil air minum, Bismillah, minum, habis itu baru mengumandangkan adzan supaya bisa keras misalnya, boleh. Atau setelah Allahu Akbar kemudian ambil air minum, minum. Ya, jangan makan kurma, suwen, rampung-rampung. Tapi minum tok nggak apa-apa. Kemudian berbuka dengan tamar atau air. Tamar itu kurma kering. Nah, ini sebenarnya meloncat. Urutannya sebenarnya rutop dulu, kurma basah. Kalau nggak ada baru tamar, kurma kering. Kalau nggak ada baru air putih. Airnya itu air putih. Kalau air teh nggak masuk. Air kolak nggak masuk. Kemudian memberi makan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, ini penting. Ini Rasulullah SAW bersabda, menghasung kita untuk memberi makan buka puasa kepada orang yang puasa. Man fattara sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa tersebut. Man fattara sha'iman au jahaza ghaziyan falahu mithlu ajrih. Demikian juga beliau mengatakan, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian berdoa ketika berpuasa dan sejurus selepas berbuka puasa. Ini maksudnya berdoa 2 kali, sebelum buka puasa dan setelah buka puasa. Untuk sebelum buka puasa cukup Bismillah. Kalau mau ditambahkan Allahumma laka sumtu wa ala rizqika juga boleh. Tapi tidak diyakini sebagai sunnah Nabi 100%. Karena hadisnya dhaif, karena mursal. Yang kedua, berdoanya setelah buka puasa. Nah, kalau ini hadisnya sahih. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Selesai buka puasa mengucapkan haus telah lenyap, urat-urat sudah basah, tetapi pahalanya tetap ada insyaallah ta'ala. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Kemudian salat sunnah malam, yaitu salat sunnah tarawih. Ini tarawih boleh berjamaah, boleh sendiri-sendiri. Mana lebih utama? Yang lebih utama yang lebih lama. Kalau panjenengan tarawihnya di masjid 30 menit saja, maka tarawih di rumah 3 jam lebih utama. Kalau panjenengan tarawih di masjid 30 menit atau 1 juz, tetapi kalau di rumah cuma full diulang-ulang, lebih utama yang di masjid. Karena 30 menit ini berarti sudah lebih banyak daripada full yang diulang-ulang tadi. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang sia-sia atau dilarang. Nah, sia-sia ini perlu dihindari. Meskipun boleh, tetapi nggak ada gunanya. Misalnya apa? Pas puasa main game,
sambil nunggu buka puasa main game, sambil nunggu buka puasa supaya nggak lapar, supaya nggak terasa lapar maka main sekak dan sebagainya. Nah, ini bukan sesuatu yang baik nih. Ambillah Quran, baca Quran. Kemudian menggosok gigi, karena orang puasa itu kan bau mulutnya berubah. Nah, jangan sampai bau mulutnya tambah cengak gara-gara tidak gosok gigi nih. Orang puasa ini perutnya kosong sehingga bau mulutnya nggak enak. Nah, giginya disikapi supaya tidak tambah bau. Kemudian bermurah hati dalam menderma, yaitu bersifat dermawan. Nah, maka setiap bulan Ramadan Rasulullah itu sedekahnya lebih banyak lagi. Anggaplah seseorang misalnya setiap harinya sedekah 5.000, maka Ramadan ditambah setiap harinya 10.000 misalnya. Kemudian mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Nah, ini boleh tadarus, boleh tilawah sendiri. Kalau saya sarankan masjid-masjid melakukan tadarus berjamaah, baca Quran secara berjamaah. Satu mendengarkan, satu membaca, satu mendengarkan, begitu. Kemudian memperbanyak ibadah pada 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar terjadi pada 10 akhir Ramadan. Sehingga kalau dari maghrib sampai subuh kita full ibadah pas Lailatul Qadar, maka sama dengan kita sudah mendapatkan pahala ibadah 84 tahun lebih. Kemudian beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir Ramadan. Nah, ini kalau Nabi iktikafnya itu full, 10 hari terakhir full, nggak keluar masjid. Tetapi kaidahnya mengatakan ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa full, maka minimal iktikafnya malam hari. Jadi panjenengan siang hari kerja di rumah, nanti habis isya masuk masjid, pulang-pulang subuh. Atau pulang-pulang habis subuh. Sehingga istri suruh ngirim makan sahur di masjid. Nah, maka sahurnya di masjid. Habis subuh baru pulang. Itu namanya apa? Iktikaf malam hari di masjid, ini bagus. Kemudian berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Mengisi seluruh malam dengan ibadah dari maghrib sampai subuh. Kalau cuma sholat maghrib tok di masjid, itu sudah dapat Lailatul Qadar, tapi sedikit. Sholat isyaknya jamaah di masjid, sudah dapat Lailatul Qadar, tapi sedikit. Tadarusnya sudah ikut, maka sudah dapat Lailatul Qadar, tapi sedikit. Tarawihnya 30 menit sudah ikut, sudah dapat Lailatul Qadar, tapi sedikit. Jadi yang dimaksud mendapatkan Lailatul Qadar, itu maksudnya mengfullkan ibadah dari awal malam sampai akhir malam. Awal malam itu maghrib, akhir malam itu subuh. Itu maksudnya mencari Lailatul Qadar. Adapun kalau kita tidak punya usaha untuk mencari Lailatul Qadar, tetap dapat Lailatul Qadar tadi, kecil-kecil. Ya panjenengan pasti dapat Lailatul Qadar. Maghribnya ke masjid, isyaknya ke masjid, tadarusnya di masjid, tarawihnya ikut di masjid, pasti dapat. Tapi apa? Sedikit saja. Inilah yang dapat disampaikan. Saya kasih judul kajian ini dengan judul Secercah Fikih Puasa Ramadan. Sisa waktu kita buka soal jawab.